Baik lagi sama gue mohon juga buat semuanya jangan lupa follow, subscribe, dan share. Sekarang di sini depan gua ada koleksi Pac-Man. Gue akan sharing ada apa aja dan gimana cara gue pelihara. Setiap orang punya cara yang berbeda, gue cuman sharing gimana sih kalau versi gue gitu ya. Jadi gini, dari Pac-Man sendiri kita nggak usah bahas tentang hybrid-hybridnya. Tapi di sini gue ada hybrid, misalkan ini gue ada Aero tuh hybrid dari Aurita Cross Crown Valley. Nah di sini ada Fantasy itu hybrid dari Cornuta Crown Valley. Dan di sini gue juga ada hybrid Crown Valley sama Ornata. Nah, di sini gue ada 2 Mutant. Nah, kalau gue simpen dia di room temperature, jadi bukan di ruangan Dutch Frog gue ya, di room temperature, di suhu ruang biasa aja. Kalau gue sih biar di outdoor, cuma nggak langsung kena direct matahari yang langsung, karena panas banget, kasihan buat mereka. Nah, kalau gue piara mereka, selalu bawahnya gue nggak mau pakai. Kenapa sih gue nggak bikin kayak di belakang gue nih ya, kayak bioactive, pakai soil? Karena kenapa? Pac-Man ini punya masalah paling besar sama pencernaan. Jadi kalau mereka termakan substrate-nya, sphagnum moss atau soil-soil yang gue pakai seperti ini, resiko mereka mati besar karena impaction. Dia nggak bisa mencerna dari substrate yang kemakan sama mereka. Mereka nggak bisa cerna. Nah, jadi gue mengambil keputusan dan merekap cara peliharanya gitu. Lu bisa pakai moss, nih namanya moss mat. Ini gue buka ya satu ya. Tuh, kayak gini, kayak lumut-lumutan gini nih tuh. Jadi kakinya dia nggak pengkor gitu loh, kakinya masih dia bisa berdiri dengan benar. Ini, atau bisa piara kayak gini juga, misalkan nih, gimana ya? Ini deh. Nih. Jadi pakai dry area yang bisa menahan kelembapan. Ini gue pakai filter ikan di sini. Masihnya air. Jadi mereka perlu humid yang cukup tinggi. Nah ini kalau lihat yang di sini karena habis dibersihin, lagi dicuci nih, tuh belum dikasih alasnya atau dry areanya dia. Nah, ya. Pac-Man ini bagus banget buat orang yang baru mau masuk dalam dunia amfibi. Karena care sheet-nya gampang, nggak ribet, piaranya gampang. Dan kalau gua cara piara di sini kasih makannya, gue pakai Pac-Man food. Nah, Pac-Man food tuh kayak gini. Dia berupa bubuk. Nih, gue bikin ya. Kasih air. Nih. Terus gue udak-udak nih. Kita bikin mereka jadi kayak bakso. Bikin makanan ini nih, jadi kayak bakso. Nanti gue kasih lihat gimana cara kasih makannya. Seperti yang selalu gue bilang, sama kayak bikin media fruit fly ya. Yang kita cari adalah konsistensi. Jadi tingkat kekentalan atau kekenyalannya ini. Kalau buat yang nggak biasa, kasih makan mereka di dry area. Karena si kayak baksonya ini, kalau kena air dia kayak lumer. Kurang lebih kayak gini ya, tuh. Kayak cireng. Tuh. Ngasih makannya tuh gampang banget, dan kasih makan ini nggak boleh terlalu banyak. Misalkan nih, gue naikin ke sini. Pac-Man-nya segitu, kasih makannya segini. Nggak usah banyak-banyak. Tuh. Wih. Gampang kan piaranya? Nah, kalau yang kecil gimana kasih makannya? Nih. Nah, ini kebetulan gue ada Pierotti. Pierotti ini salah satu jenis Pac-Man terkecil. Keluarga Pac-Man lah ya, di Pac-Man kompleks. Kita ambilnya dikit aja. Nih, coba kesini nih. Sedikit ambilnya.
Ini kita kasih dia makan. Tuh. Gampang banget kan pelihara Pac-Man kan? Hanya kayak gitu doang. Nah, untuk pelihara mereka, sebaiknya jangan pakai air pump karena air pump mengandung aporit. Jadi gue selalu pakai air mineral aja. Jadi pakai mereknya macam-macam ya, nggak masalah ya. Cuman yang gue pakai air mineral karena kan itu layak minum. Atau lu bisa pakai air masak juga boleh. Air layak minum, ya. Nih, kita coba lagi di sini kita kasih makan. Jadi buat yang mau masuk ke dalam hobi dunia Pac-Man, mereka tuh gampang banget dipelihara. Dan warnanya lucu. Tuh. Wih. Gampang banget dipelihara. Sampai yang kecil pun sama. Nanti gua kasih lihat yang paling kecil. Tapi inget ya, pakai Pac-Man food ini nggak boleh terlalu banyak. Karena resikonya bloating. Itu sering terjadi juga. Pac-Man yang overfeed atau terlalu banyak dikasih makan, mereka kadang-kadang mati mendadak. Nah, jadi jangan melihat Pac-Man tuh, wah Pac-Man-nya kurus gini-gini, jangan. Kadang-kadang dalam pelihara binatang itu ada bagusnya kita mengosongkan sistem pencernaan dia untuk 1 dan 2 hari, nggak masalah. Nih, ya. Tuh. Gampang banget kan cara kasih makan mereka. Pac-Man food ini bisa dibeli di mana-mana. Bisa dibeli di mana-mana, di Tokopedia, di Instagram orang yang jual juga banyak. Nah, sedikit banyak gue akan ngomongin tentang apa yang gue punya ya. Nah, ini gue ada emerald di sini. Cuma nanti lu jangan pusing, karena abis ini nanti kita akan kasih kayak slideshow videonya gitu. Nah, ini gue ada emerald. Gue di sini ada fantasy. Nih. Tuh, fantasy yang brown, sini ada, tuh, fantasinya ada 2 kebetulan, ada yang green juga, sini ada, ini ada arrow, pierroti, albino, orange, extreme orange, arrow. Nah, ini albino 4 spot, patternless albino 4 spot. Tuh. Oke. Yang ini hybrid Crown Valley sama Ornette. Dia hybrid. Yang ini nanti ada kan video-videonya lagi deh. Nah, yang gue paling suka adalah Mutant Pac-Man. Tuh. Ini bilang namanya Pac-Man mutan. Jadi Pac-Man mutan ini kecilnya apa, gedenya kadang mereka bermutasi ke warna yang berbeda. Di sini ada mutan juga, ini mutant phantom, warnanya putih kebiru-biruan gitu. Nih lihat lagi ya, ini emerald ya, tuh. Nanti semua ada stock shootnya kok.
Jadi gue ngomongin Pac-Man hanya secara ringkas. Pokoknya pesan gue satu, kalau kita piara Pac-Man, jangan mengambil resiko dengan substrate yang aneh-aneh. Pakai kayak begini aja udah aman. Selain kita mau feeding di luar enclosure, jadi tiap kali mau makan dikeluarin. Tapi itu pun masih ada resiko. Ketika karena Pac-Man ini kan ambush predator. Dia menunggu. Apapun yang lewat, dia pasti akan makan. Makanya kenapa kasih makan dia gampang. Dia diem, apa yang lewat disikat. Takutnya pas disikat itu, atau kita mau ngambil, ininya kemakan nih substrate-nya. Akhirnya di-infection mati. Mendingan lo kayak gini cara piaranya. Setelah dia buang air, kita cuci, masukin air lagi. Beres. Jadi cukup hari ini sharing gue tentang Pac-Man. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Gue mohon selalu supportnya dari kalian semua. Thank you. Salam Dutch Vloggers.